Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Zahra dari Prodi Tadris IPS 5A. Di mana di sini saya akan menjelaskan secara pribadi tentang pemanfaatan alat dan media teknologi informasi dalam pembelajaran, khususnya dalam konteks mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, serta peran penting literasi digital dan kecerdasan buatan. Yang pertama ada pemanfaatan alat dan media teknologi informasi dalam pembelajaran IPS, di mana definisi dan jenis alat pendidikan secara pribadi, saya memahami alat pendidikan sebagai segala sesuatu, baik benda maupun teknik, yang digunakan untuk membantu guru dan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Alat ini berfungsi sebagai perantara yang membuat materi lebih mudah dipahami dan proses belajar menjadi lebih efektif. Yang pertama ada alat tradisional. Ini adalah alat-alat yang sudah lama digunakan dan tidak bergantung lagi pada teknologi canggih. Contohnya papan tulis dan kapur, buku teks, globe, bola dunia, peta dinding, kartu bergambar, dan alat peraga sederhana seperti maket rumah adat. Kemudian alat modern, alat-alat yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran. Contohnya proyektor LCD, komputer, laptop, smartphone, papan tulis interaktif, dan aplikasi pembelajaran digital. Yang kedua ada fungsi dan manfaat alat pembelajaran IPS. Alat bantu pembelajaran dalam IPS memiliki fungsi utama untuk mengkonkretkan konsep-konsep abstrak. Mata pelajaran IPS sering membahas isu sosial, sejarah, ekonomi, dan geografi yang tidak selalu dapat diamati secara langsung. Manfaat peningkatan pemahaman konsep IPS. Visualisasi konsep abstrak. Alat seperti video simulasi, timeline interaktif, atau peta digital dapat menampilkan peristiwa sejarah, proses ekonomi, misalnya rantai pasok, atau fenomena geografis yang sulit dibayangkan hanya dengan kata-kata. Misalnya untuk memahami Perang Dunia Kedua, siswa tidak hanya membaca teks tetapi melihat cuplikan video atau tur visual museum. Selanjutnya ada media pembelajaran berbasis informasi dan komunikasi. Media berbasis TIK adalah sarana yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk menyampaikan materi. Ini adalah tulang punggung dari pembelajaran modern, di mana ada video interaktif. Video ini memungkinkan siswa berinteraksi, misalnya dengan mengklik area tertentu untuk mendapatkan informasi tambahan, menjawab pertanyaan di tengah video, atau memilih alur cerita. Dalam IPS, ini bisa berupa video studi kasus tentang masalah sosial yang mengharuskan siswa membuat keputusan moral di tengah tontonan. Kemudian e-learning, sistem manajemen pembelajaran. Platform terstruktur seperti model Google Classroom atau Schoology yang digunakan untuk mengunggah materi, memberikan tugas, melakukan diskusi, dan mengadakan ujian secara online. Ini memfasilitasi pembelajaran mandiri dan kolaboratif tanpa batas ruang dan waktu. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT dalam pendidikan. IoT mengacu pada jaringan objek fisik yang bertanam dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain dengan tujuan menghubungkan dan bertukar data melalui internet, di mana penerapannya di pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih cerdas dan efisien. Di mana ada Smart Classroom, ruangan kelas yang dilengkapi dengan perangkat yang saling terhubung. Contohnya sistem pencahayaan yang otomatis menyesuaikan tingkat kecerahan berdasarkan kondisi luar, atau proyektor yang terhubung langsung dan dikontrol oleh perangkat guru. Kemudian ada perangkat digital interaktif, papan tulis interaktif yang secara otomatis menyimpan semua catatan atau anotasi guru, lalu mengirimkannya ke cloud atau LMS untuk diakses siswa. Di IPS, sensor cuaca mini di sekolah dapat dihubungkan ke pelajaran geografi untuk menganalisis data iklim secara real time. Selanjutnya, evaluasi efektivitas dan keamanan alat media digital.
Penggunaan alat digital harus dievaluasi untuk memastikan bahwa alat tersebut benar-benar mendukung, bukan malah menghambat tujuan pembelajaran. Cara menilai efektivitas alat digital ada beberapa. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Apakah alat, misalnya aplikasi simulasi ekonomi, benar-benar membantu siswa mencapai kompetensi yang ditargetkan, misalnya membuat anggaran. Kemudian ada umpan balik siswa atau user experience. Apakah siswa merasa mudah menggunakan alat tersebut? Apakah mereka merasa belajar lebih baik? Kemudian pengukuran hasil belajar, membandingkan skor tes atau kinerja proyek siswa yang menggunakan alat digital dengan siswa yang tidak menggunakannya. Jika ada peningkatan pemahaman dan nilai yang signifikan, alat tersebut dianggap efektif. Yang terakhir ada edukasi literasi digital. Siswa dan guru harus diajarkan tentang pentingnya kata sandi yang kuat, menghindari phishing, dan mengenali konten berbahaya. Dalam IPS, isu cyber safety juga bisa dihubungkan dengan etika digital dan hak privasi sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang terakhir ada definisi literasi digital dan kecerdasan buatan atau AI. Bagi saya, literasi digital bukan hanya kemampuan mengoperasikan gawai atau komputer, tetapi kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, memverifikasi, dan mengkomunikasikan informasi secara etis dan kritis menggunakan teknologi digital. Peran dalam pembelajaran dalam IPS ini sangat penting karena siswa harus mampu membedakan hoaks atau berita palsu dari fakta sejarah, menganalisis bias dalam sebuah artikel politik, dan menggunakan sumber data statis yang kredibel untuk tugas-tugas mereka. Kemudian kecerdasan buatan atau AI adalah sistem komputer yang dapat meniru fungsi kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mengenali pola. Secara keseluruhan, pemanfaatan alat dan media teknologi dalam pembelajaran IPS yang diperkuat oleh literasi digital dan dukungan AI bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, mendalam, dan sangat relevan dengan tuntutan dunia kerja dan kehidupan sosial di abad ke-21.